Pengalaman pribadi juga untuk inspirasi membuat film Cocok Tonggo ini karena selalu saja kita kan ada kalimat-kalimat gak enak, bukan gak enak sih, terlontar itu sangat laringan, kayak sesimpel kayak kapan kamu punya anak, kapan kamu punya anak gitu kan. Tetapi itu kata yang berat juga bagi orang-orang yang struggle untuk punya anak gitu kan nggak semua orang bisa dapat momongan dengan secepat mungkin kan. Kalau misalnya dapat secepat mungkin ya alhamdulillah, tapi kan banyak pula yang struggle untuk 2 garis biru itu gitu. Jadi ya harapannya dengan film ini kita bisa menyuarakan sesuatu bahwa omongan orang itu akan selalu ada ke depan, tapi bagaimana kita menanggapinya. Kalau misalnya kita tanggapin terus kita down, buat apa? Kalau baik ya kita tampung, kalau jelek yang penting kita hiraukan saja gitu loh. Di film ini nanti akan berjalan seperti itu. Sejauh ini ada pengalaman pribadi yang akhirnya kayak membekas banget jadi trauma sampai ya kayak dijulitin gitu. Kalau trauma pribadi saya itu yang saya curahkan juga di film ini adalah saya itu adalah salah satu contoh anak yang waktu kecilnya melihat bahwa rumah tangga itu tidak semulus itu gitu loh. Jadi yang saya pahami tentang rumah tangga itu kan acak adul kan. Sehingga saya ketika di titik ini saya belum menikah itu kenapa gitu kan. Karena ya referensi saya terhadap rumah tangga itu seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk ibaratnya itu memurnikan diri dulu. Bukan berarti saya nggak akan nikah gitu, enggak. Suatu saat saya akan menikah, tapi harapan saya ketika saya menikah kan tujuan nanti akan punya anak. Nah kalau punya anak itu ya harapannya anak itu jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan itu gitu loh. Jadi saya ingin memutus rantai itu. Di film ini juga menyorotkan tentang itu. Ibarat gelas itu kan berisi air keruh. Air keruh itu diturunkan dari kakek nenek ke ayah ibu, terus ayah ibu diturunkan ke generasi kita. Nah gimana? Generasi kita punya pilihan, entah kita mau melanjutkan air keruh itu diturunkan ke anak kita atau kita mau stop di kita. Dengan cara apa? Dikucurin dengan air yang jernih, sehingga air keruh itu kan lambat-lambat kan akan menjadi jernih kan. Nah itu ibarat kan ya. Upaya saya juga di titik ini adalah saya pengen gelas saya itu jernih dulu, biar saya bisa kedepannya nanti punya momongan itu nggak yang seperti saya kecil dulu lah. Karena saya adalah anak kecil itu yang nangis di dalam gelap, yang ketika melihat pertengkaran itu saya hanya bisa gemetar dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak mau, benar-benar saya tidak mau bahwa generasi yang seterusnya akan menjadi seperti itu. Saya takut. Jadi film ini itu menceritakan tentang itu. Jadi sekarang bisa dibilang sekarang lagi proses untuk memurnikan. Jadi murni itu sekarang lagi proses dimurnikan. Terus ini menarik sekali. Saya kemarin nonton filmnya. Saya agak kagum sih dengan para pemain-pemainnya gitu. Kayak itu gimana sih Mas Bayu ngumpulin pemain ini? Sebenarnya agak sulitnya itu adalah karena ini ada senior dan ada junior kan. Kayak misalnya senior kayak katakanlah Bu Yati Pesek yang dari tahun 70-an aja juga udah berkarya, dari tahun 80-an aja juga udah berkarya gitu kan. Karena Sri Mulat kan. Terus ada Pak D. Marwoto. Ini kan orang-orang, ada juga Mbah Mikun yang umurnya juga udah 82 tahun gitu kan. Ini bertemu dengan generasi-generasi yang muda-muda gitu ya kan. Komedian-komedian muda. Dan PR-nya adalah bagaimana mempersatukan mereka. Dan alhamdulillahnya dengan upaya pendalaman karakter yang lama, ada kurang lebih itu 3 mingguan kami reading bareng, kami pendalaman cerita bareng, pendalaman karakter bareng, sehingga kita bisa akrab dan kita bisa menyatukan visi satu persatu. Jadi membuat cerita itu jadi lebih kuat lagi gitu. Pilihan-pilihan pemain itu memang udah ada dalam pikiran Mas Bayu. Pemain-pemain itu udah dalam pemikiran Mas Bayu. Si ini kayak Mbak Ibu Sundari atau Mbak Sri Welas. Sebenarnya kalau misalnya dari saya kan saya sih lebih harus ada masukan dari saya. Oleh karena itu kan semuanya tidak tergantung pada saya. Saya mungkin ya memberikan masukan, tapi kan ada yang namanya casting director. Nah, casting directornya memberikan nama-nama itu karena dia ketika baca naskah juga, ini gimana kalau ini Mas? Gimana kalau ini Mas gitu. Jadi saya banyak sekali mendapatkan masukan dari sana. Meskipun ada beberapa pemain yang memang saya sudah dia aja. Kayak ini beberapa pemain yang di Sekawan Limo gitu. Saya ajak lagi karena menurut saya butuh komedi nih. Saya butuh komedi daripada ntar orang baru, ini aja deh. Tanya dulu ke mereka, jadwal aman nggak? Aman, ya udah ayo ikut saya gitu. Terus dari Sekawan Limo kan sukses banget gitu. Ini gimana dengan Cocok? Ini dia nih. Jadi membuat karya ketika kemarin itu sukses, ketika kita membuat karya yang baru lagi kan deg-degan makser kan, kayak aduh sukses juga nggak nih ya. Jadi harapannya sih ini
bisa juga sukses, karena yang kami fight di sini adalah kontennya juga menarik gitu ya kan. Ini sebuah tontonan yang menarik. Mungkin kita berperangnya versi dengan film-film lain ya yang juga tayang di hari ini, kita berperangnya lewat kontennya gitu kan. Kuat kok ini gitu kan, kami berani. Dan saya himbau juga terhadap calon penonton film Coco Tetonggo yang mungkin tidak berbahasa Jawa, jangan khawatir karena ada subtitle. Barusan saja ini saya makan bersama ibu-ibu ini yang mungkin barusan saya nggak tahu tadi kan tiba-tiba datang sini, loh mas saya sudah nonton jam 12 mereka udah nonton. Dan mereka saya tanya, bisa bahasa Jawa? Nggak bisa. Ketawa, ngakak gitu kan, karena ada subtitle. Seperti halnya kita nonton film Korea, apakah kita harus bisa bahasa Korea? Dan kita nonton film Thailand, apakah kita harus bisa bahasa Thailand? Yang penting kan ceritanya tuh dirasakan pula sama orang-orang yang tidak berbahasa Jawa juga dirasakan, kenapa enggak gitu kan? Universal. Ini orang yang dibacotin sama sekelilingnya, masa orang Jawa doang? Masa nggak ada nih orang Cibinong, orang Basura sini, orang sekitarnya sini, nggak ada gitu kan? Ini kan universal. Jadi harapannya ini tontonan universal. Silakan menikmati Coco Tetonggo, dan saya harap sebagaimana saya sutradara di sini, apapun yang terkandung di dalamnya, intisarinya juga bisa diambil oleh penonton-penonton. Ini sekarang kan lagi tur keliling Jawa ya. So far gimana Mas Bayu responnya? So far so good ya. Ini adalah pecah tim sebenarnya. Ini saya lagi di Jakarta bersama Mbak Lesti sama Mas Bilar. Terus ada Mbak Maya Wulan sama ada Budi Sundari Sukoco. Yang tentara lainnya lagi bertempur di Jawa Timur. Sekarang hari ini lagi ada di Kota Blitar. Besok ke Kota Malang, besoknya lagi ke Kota Surabaya, begitu. Jadi pecah tim dulu nih gitu. Tapi so far responnya alhamdulillah, kemarin kami sudah ada di 5 kota. Hari pertama itu di Jakarta rame, di Solo rame, di Semarang rame, di Yogyakarta rame, dan alhamdulillahnya ini bisa terus rame gitu kan. Nah harapannya dari orang yang sudah nonton jauh sebelum film ini tayang kemarin juga bisa menyuarakan film ini, bahwa ini tuh film yang nggak cuma ngakak doang, bawaannya ngakak tapi ternyata anjir dalam juga ya gitu.